Baik, bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, teman-teman 2018 yang saya sayangi, insya Allah hari ini kita akan membahas terkait dengan apa saja rumus-rumus yang kita akan kembali ingat begitu ya, yang akan digunakan untuk menghitung derajat keasaman atau pH suatu larutan. Nah, hari ini untuk konten materi kuliah pada kuliah ke-8 ini adalah insya Allah kita akan mengingat kembali reaksi asam basa terkait dengan apa itu asam, jenis-jenis asam, kemudian basa apa saja jenis basa begitu ya, dan kemudian apa pengertian basa itu sendiri. Insya Allah teman-teman sudah dapatkan di materi Kimdas sebelum UTS. Hari ini kita akan melanjutkan tentang apa saja perhitungan-perhitungan yang relate begitu ya, Dik, ya, terkait dengan reaksi asam basa. Nah, seperti yang teman-teman ketahui bahwa baik asam dan basa itu nanti kita akan bagi menjadi dua begitu ya, yaitu asam kuat, asam lemah, kemudian basa kuat dan basa lemah. Jadi ada golongan yang kuat, ada golongan yang lemah. Nah, tingkat kelemahan asam atau basa begitu ya. Jadi itu merupakan fungsi dari prosentase dis pro propor sionasi begitu ya. Jadi kemungkinan berapa besar nilai H+ atau OH- itu keluar dari atau terionisasi dari larutannya itu adalah besarnya ini kemampuan dia melepas OH- kalau basa, kemudian HCl itu H+ kalau asam itu ya. Ini nanti kemampuan untuk melakukan pemecahan ionik dari H+ dan OH- itu disebut dengan derajat disproporsionasi. Nah, biasanya asam kuat, kita review kembali, asam kuat dan basa kuat, mana dia tadi? Oke, sini. Asam kuat dan basa kuat, dia punya prosentase disproporsionasi itu sebesar 100%, sedangkan untuk asam lemah dan basa lemah itu teman-teman, derajat disproporsionasinya dia biasanya kurang gitu ya, kurang dari 100%, sehingga masih ada beberapa OH yang nempel di senyawa begitu ya, sehingga mengakibatkan untuk menghitung pH dirinya sendiri begitu ya, pH asam basanya sendiri kita memerlukan koefisien muai basanya, dan kemudian satu lagi adalah tentang konsentrasinya begitu. Oke. Nah, terkait dengan itu, teman-teman, maka kita akan bahas 3 hal begitu ya, yang berkaitan dengan reaksi baik itu nanti asam basa kuat atau lemah, itu nanti kita akan golongkan menjadi 3 kelompok, teman-teman. Yang pertama adalah reaksi jika asam basanya sama-sama kuat. Itu nanti seperti apa menghitung pH-nya kita akan bahas karena nanti menghitungnya beda. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kalau ada reaksi begitu ya, reaksi antara jika asamnya kuat, basanya lemah, atau sebaliknya jika asamnya lemah kita reaksikan dengan basanya kuat. Itu nanti pH-nya seperti apa, karena lumayan cukup banyak kemungkinan yang terjadi dan perhitungan itu beda-beda nanti ya, Dik. Lalu satu lagi adalah reaksi asam basa lemah, jadi dua-duanya lemah. Nah, seperti apa nanti cara menghitung pH-nya, insya Allah pagi hari ini kita akan ingat bareng-bareng begitu. Oke, baik, kita masuk ke jenis asam kuat dan asam lemah ya. Biasanya nanti insya Allah teman-teman bisa lihat di slide yang sebelumnya, atau di slide ya sebelum UTS, atau enggak teman-teman bisa buka buku Raymond Chang, begitu ya, Raymond Chang. Insya Allah untuk jenis asam kuat yang biasanya kita akan gunakan begitu ya untuk kasus-kasus aplikasi reaksi asam basa adalah yang pertama adalah golongan asam dari golongan 7A begitu ya, atau asam halogen begitu ya, halogen. Apa saja
Insya Allah untuk asam kuat di golongan 7A itu hampir semuanya kecuali HF begitu ya teman-teman. Jadi mulai HCl, HBr, HI itu adalah asam kuat. Jadi HF nanti termasuknya asam lemah karena dia memang punya potensi untuk bisa lebih apa disproporsionasinya memang derajatnya jauh lebih kecil daripada teman-temannya yang lain segolongan gitu. Itu untuk HF. Lalu untuk asam kuat di golongan 7A, selain ini juga ada asam-asam kuat yang merupakan dari poliatomik begitu ya. Yang pertama adalah asam sulfat seperti yang teman-teman tahu, dan satu lagi adalah asam fosfat. Jadi yang merupakan asam kuat di fosfat itu adalah yang di fosfor ya adalah fosfat teman-teman. H3PO4 bukan H3PO3 ya. Jadi asam fosfat itu nanti adalah dia asam lemah. Kenapa kok bisa asam lemah kayak kemarin? Jadi asam fosfat masih bisa kita masukkan H+ lagi begitu ya. Jadi derajat disproporsionasinya juga akan lebih kecil daripada H3PO4. Karena kalau H3PO4 kita tambahkan H+ lagi, dia sudah kelebihan muatan begitu. H2SO4 juga. Jadi H2SO4 ini juga merupakan asam kuat karena pada saat kita tambahkan H+ lagi, dia akan kelebihan muatan H+. Tetapi sisi lain kalau dia nanti HF begitu, dia merupakan salah satu asam lemah. Jadi insya Allah ada 5 ini begitu teman-teman yang merupakan golongan-golongan asam kuat yang sering digunakan sebagai kasus untuk reaksi asam basa begitu. Itu asam kuat. Sedangkan kalau asam lemah yang lainnya daripada itu begitu ya. Salah satu contohnya adalah asam asetat, asam alkanoat begitu. Salah satunya CH3, COOH, kemudian asam sianida, HCN, kemudian di sini ada HF ya. Jadi insya Allah ada, terus kemudian yang lebih dari satu ada H3PO3, itu juga asam lemah, dan sebagainya. Teman-teman nanti bisa cari listnya, dan ini insya Allah adalah beberapa komponen atau beberapa senyawa yang merupakan golongan asam kuat dan asam lemah. Nah, kita refresh lagi, bagaimana caranya menghitung pH dari masing-masing asam ini begitu ya. Jadi pH secara umum rumusnya adalah negatif H+, min log H+, begitu ya, min log H+. Seperti itu secara umum rumus dari pH ya, teman-teman. Nah, H+, untuk menghitung H+ dari asam, begitu ya, H+ ini dari asam, maka kita tinggal hitungkan biasanya adalah kita relatekan dari molarnya, begitu ya, larutan konsentrasi molar dari asam tersebut. Konsentrasi molar dari asam tersebut dikali dengan jumlah ionisasi dari molarnya berapa begitu ya. Nah, ini berlaku jika derajat disproporsionasinya itu adalah 100%. Jadi H+ itu nanti sama dengan N kali M itu hanya berlaku untuk asam kuat begitu ya, asam kuat. Sedangkan jika teman-teman punya asam lemah, maka teman-teman butuh data semua properties dari komponen asam lemah ini. Dia akan punya properties yang disebut dengan Ka atau konstanta keasaman begitu ya, konstanta keasaman dari suatu komponen begitu. Nah, kalau asam lemah untuk menghitung H+-nya, teman-teman tidak langsung bisa mengklaim molar begitu ya, mengklaim molar sebagai H+ begitu ya. Tetapi teman-teman harus kalikan dulu dengan rumus apa kemarin? Masih ingat? Untuk menghitung H+ dari asam lemah, kita harus menghitungnya dengan bantuan Ka dan molar asam begitu ya. Kita gunakan akar Ka kali Ma. Begitu, teman-teman. Jadi akar Ka kali Ma, setelah nanti H+-nya tahu, teman-teman bisa langsung hitung berapa pH-nya. Jadi untuk asam kuat, cara rumus
tunggal begitu ya. Jadi larutan tunggal asam kuat ataupun asam lemah, cara menghitung pH-nya seperti itu. Teman-teman tinggal lihat berapa molarnya, definisikan dulu begitu ya, definisikan dulu dia asam kuat atau asam lemah begitu. Setelah tahu, teman-teman akan hitung molarnya begitu ya, molarnya. Kemudian setelah tahu molarnya, teman-teman langsung bisa mengklaim H plus-nya jika dia asam kuat. Tetapi kalau dia asam lemah, maka teman-teman harus hitung H plus-nya dengan butuh bantuan KA. Gitu. Saya izin untuk menambahkan satu slide untuk latihan pengingat begitu ya. Satu lagi mungkin nanti yang di sini juga. Baik, lanjutkan. Oke. Jadi yang di sini contohnya tadi kita tahu bahwa untuk nilai H+ kita bisa hitung dari N kali M untuk asam kuat, sedangkan untuk asam lemah kita pakai akar Ka dan Ma. Jadi kita cek, kita buat contoh begitu ya. Contoh jika semisal 46 gram larutan, oke sebentar. Nanti teman-teman yang jadi co-host minta tolong untuk dibantu nge-add teman-temannya ya, yang lainnya. Ini mungkin pada bisa gabung sekarang, karena tadi ada beberapa yang izin kuliah Fisdas dulu kayaknya. Jadi sebentar. Oke, insya Allah sudah ada beberapa yang saya minta. Contohnya ini 96 gram larutan begitu ya, larutan H2SO4 murni itu dilarutkan ke dalam 200 ml air. Nah, teman-teman diminta untuk menentukan pH-nya. Ini pH-nya berapa. Nah, dari sini teman-teman harus identifikasi dulu begitu ya. Nama asamnya adalah H2SO4, maka di sini kita harus identifikasi dia asam kuat atau asam lemah. Nah, kebetulan dia asam kuat, maka kalau asam kuat nanti kita pakai langsung menlog H+ saja. Nah, di sini asam kuat, kemudian jumlah H+-nya nanti insya Allah ada 2, karena secara ionisasi H2SO4 itu adalah 2H+ ditambah SO4 2 negatif. Jadi jumlah H+-nya ada 2. Gitu. Dari data ini kita tahu bahwa massa dari H2SO4 adalah 46 gram, sedangkan BM dari H2SO4 itu adalah 98 gram. Insya Allah 98 gram ya. Lalu kemudian volume pelarutnya adalah 200 ml air. Nah, dari sini kita harus hitung, mungkin kita harus hitung dulu berapa pH-nya. Nah, untuk tahu pH, maka teman-teman harus hitung molarnya ya, molar dulu. Teman-teman harus hitung molarnya dulu dengan cara mol dibagi volume. Molnya adalah massa dibagi BM, kemudian kita bagi dengan volumenya. Jangan lupa molar, satuan dari molar itu bisa mol per liter, bisa milimol per mililiter, begitu ya teman-teman. Jadi setingkat, kalau mol ya liter, kalau milimol ya mililiter, kemudian kalau LB mol, kalau pon mol, maka fit pangkat 3, begitu ya. Oke, jadi di sini nanti pon mol, LB mol per fit pangkat 3. Kalau saya amannya adalah teman-teman konversikan jika semisal nanti yang diketahui massa satuan massanya dalam pon, ubah dulu ke gram biar lebih aman begitu ya untuk mengkonversinya, karena kita jarang pakai satuan Inggris begitu, maka konversikan dulu ke satuan internasional lalu kemudian teman-teman hitung sendiri. Oke, jadi caranya insya Allah seperti itu, kita tinggal hitung. Ini dari BM, nah lalu satuan dari berat molekul adalah gram per
gramol, begitu ya, gram per gramol, kemudian miligram per milimol, gitu ya teman-teman. Jadi ini juga setingkat sama halnya molar. Jadi kalau kita punya mol, maka BM-nya masanya harus gram, begitu ya. Jadi di sini karena kita ketahui massa dari H2SO4 itu adalah 46, maka kita tulis 46 gram saja. Kemudian BM-nya adalah 98 gram per gramol. Gramol itu adalah mol ya. Jadi gramol setara dengan mol ini. Begitu. Jadi tinggal kita tuliskan apa adanya, kita hitung dulu 98 gram per mol. Begitu satunya V-nya teman-teman akan rubah karena molar itu adalah kalau nanti satuannya di sini mol, maka otomatis kita akan ganti ke liter, maka konversikan sekalian untuk ke liter, begitu ya. Di sini konversikan dulu 0,2 liter. Jadi 1 dibagi 0,2 liter. Itu nanti di sini jawabannya, ketemu molarnya. Lalu kemudian setelah kita hitung dulu 96 dibagi 98, 46 dibagi 98 dibagi 0,2. Di sini ketemu 2,35 gitu ya, 2,35 molar. Ini 2,3 molar. Lalu H plusnya adalah jumlah dari koefisien kita kali dengan molarnya tadi. Nah, karena koefisien kita nanti semungkin A gitu aja ya simbolnya ya, biar nanti teman-teman nggak salah sama mol, begitu. Ini A, jadi H plusnya jumlahnya karena kebetulan 2, molarnya 2,3 M, berarti di sini adalah 4,6 molar. Langsung kita bisa pH-kan, begitu, berarti ini min log H plus, gitu, jadi dia nanti min log 4,6, begitu ya. Karena asam sulfat itu cukup kuat, maka nggak masalah gitu ya dia kalau semisal nanti dapatnya 0 mungkin. Kita cek dulu min log H plus. Jadi log H plusnya kita hapus dulu sebentar. Log dari 4,6. Log dari 4, cara ngitungnya. Oke, saya pakai Excel aja untuk saya kebetulan nggak bawa kalkulator ini. Jadi di sini kita punya 4,6, maka min log H plus adalah ketemunya negatif 0,66 gitu ya, negatif 0,66. Kita cek lagi log 4,6 berapa biar kita kan. Oke, betul 0,66 ya. Negatif 0,66. Tidak masalah teman-teman karena dia asam kuat, sering kita akan jumpai H plus itu nilainya negatif begitu ya. Selanjutnya contoh yang lain, jika semisal ini A-nya kita bisa kali 2 karena H2SO4 ya teman-teman. Jadi nanti kalau contoh kasusnya adalah HCl mungkin, maka berapa molar ini adalah langsung merupakan H plusnya karena nilai A-nya adalah 1. Oke, selanjutnya kita masuk mungkin yang lebih kecil aja masanya biar nanti teman-teman bisa lebih ada bayangan. Jadi contohnya kita sekarang asam lemah deh. Asam lemah kita akan gunakan CH3COH, BM-nya nanti 60. Kita ketahui akan masukkan 3 gram begitu ya, 3 gram larutan CH3COOH begitu ke dalam
Di sini mungkin 20 ml air. Nah, teman-teman diminta untuk menghitung berapa pH-nya jika diketahui Ka dari CH3COOH itu adalah 4 kali 10 pangkat minus 5. Gitu ya, 4 kali 10 pangkat minus 5. Satuannya nanti kita coba cek ya. Oke, setelah ini kita tahu, jadi kalau di soal asam lemah, basa lemah, biasanya sudah diketahui data Ka atau Kb-nya. Jadi kalau sudah tahu ada data Ka, berarti otomatis molekul yang teman-teman cari di soal itu adalah yang lemah gitu ya. Oke, jadi di sini tinggal kita lihat masanya, kebetulan dia 3 gram. BM dari CH3COOH adalah 60 gram per mol. Kemudian volumenya di sini adalah 20 ml, maka dia setara 0,02 liter begitu ya. Maka kita hitung dulu molarnya. Molarnya adalah N per V. N-nya adalah massa dibagi BM, volume begitu. Di sini 3 gram dibagi 60 gram per mol bagi 1 liter. Ini akan ketemu, cek dulu, 3 dibagi 60 sama dengan kita akan bagi lagi dengan 0,02. Di sini 2,5 ya, dapat ya, 2,5 molar. Sorry, error nih. Pentap saya. Oke, sebentar teman-teman. Oke. Nanti saya akan coba hapus ya, Dik. Semoga bisa. Ini tuh kadang-kadang. Oke, jadi di sini kita tuliskan dari bawah lagi ya. 3 gram dibagi 60 gram per mol dikali 1 per 0,02 liter. Ini ketemunya adalah 2,5 molar. Nah, dari sini kita hitung dulu H plusnya. H plusnya adalah akar Ka kali Ma. Ka-nya adalah 5 kali 10 pangkat, 4 kali 10 pangkat minus 5, Ma-nya adalah 2,5. Begitu, maka di sini jadinya 10 pangkat 4 ya. Akar 10 pangkat minus 4. Berarti H plusnya adalah 10 pangkat minus 2. Oke, nah dari sinilah baru pH dari CH3COOH adalah min log dari H plus tersebut. 10 pangkat minus 2. Di sini ketemunya adalah pH-nya 2 begitu. Insya Allah itu untuk bikin asam kuat dan basa kuat begitu ya. Asam kuat dan asam lemah begitu teman-teman. Oke, nanti coba semoga bisa saya hapus untuk gambar yang itu. Itu untuk jenis-jenisnya, untuk refresh kembali. Sekarang kita masuk ke basa. Kalau basa kuat cukup gampang mengidentifikasinya ya, Dik. Kalau basa kuat itu adalah semua golongan 1A kita tambahkan OH. Begitu. Jadi apa saja? Lina LiOH, NaOH, KOH, RBOH, CSOH. Ini adalah basa kuat. Sedangkan satu lagi adalah golongan 2A, tapi kita tambahkan OH 2 kali, begitu ya. Semuanya masuk kecuali BeOH. Sebentar. Betul, kecuali BeOH 2 kali dia masih termasuk lemah ya. Jadi di sini Mg OH 2 kali, Ca OH 2 kali, Sr OH 2 kali, dan Ba OH 2 kali. Sama radon, Ra OH 2 kali begitu ya. Oke, saya tuliskan aja. Ra
OH 2 kali. Oke. Lalu untuk basa lemah adalah semua golongan B, begitu ya teman-teman. Jadi golongan B nanti bisa jadi OH, bisa jadi OH 2 kali, bisa jadi OH 3 kali. Bisa jadi OH 4 kali juga, tergantung nanti muatan golongan B yang teman-teman akan tambahkan atau yang akan ditaruh di dalam soal nanti seperti apa. Salah satunya adalah Fe, begitu ya. Fe OH 2 kali itu juga lemah, CuOH itu juga lemah, Zn OH 2 kali ini juga lemah. Dan seterusnya untuk golongan B ya, golongan B itu golongan B itu semuanya basa lemah. Satu lagi adalah yang ini tadi Be OH 2 kali sama golongan 3A. Golongan 3A OH 3 kali. Itu juga basa lemah begitu ya. Coba kita cek kembali di bab 4 untuk yang di Raymond Chang. Untuk reaksi basa lemah. Oke, cek dulu. Yep. Oke, betul kok. Ya. Insyaallah itu untuk list dari basa kuat dan basa terpisah, maka teman-teman akan butuh melewati yang namanya POH dulu ya. Jadi dari molaritas dari basa, begitu ya, molaritas dari basa, teman-teman akan buat dia ke POH, begitu ya, ke OH minus dulu. Dari massa molar dari suatu basa ini, kita rubah ke OH negatif, OH min, baru nanti kita ke POH, baru ke pH, begitu ya. POH adalah min log OH min, begitu. Sedangkan kalau pH itu adalah 14 min POH, begitu. Untuk rumusnya adalah seperti itu. Nah, untuk menghitung OH negatif untuk basa kuat, maka teman-teman bisa langsung menlogkan dari untuk menghitung OH minus dari basa kuat, maka teman-teman akan setara dengan konsentrasi ya, molaritas dari basa itu kita kalikan dengan koefisien basanya nanti dia berapa, begitu Dik. Nah, lalu setelah OH minusnya tahu, maka teman-teman akan ubah ke POH ya. POH adalah min log OH min. Setelah tahu pH-nya, maka teman-teman bisa hitung berapa pH-nya begitu. Nah, itu kalau untuk menghitung OH dari basa kuat. Nah, untuk menghitung OH negatif dari basa lemah, sama caranya, teman-teman butuhkan data yang disebut dengan konstanta kebasaan, asam basa ya. Konstanta basa lemahnya, KB, kita kalikan dengan MB-nya dulu. Jangan lupa, teman-teman juga akan kalikan dengan koefisien basanya, begitu ya, koefisien basanya berapa. Sama halnya untuk yang H+, kalau yang H+, akarnya tadi juga akan kita kali dengan A-nya, gitu ya, kita kali dengan A-nya juga. Begitu, teman-teman. Oke, kita langsung masuk ke contoh ya. Itu jika semisal kita punya larutan KOH, gitu ya, 0,05 molar. Nah, sekarang kita lihat berapa pH-nya. Nah, dari sini kebetulan soalnya sudah dalam molar, teman-teman, gitu ya, sudah dalam molar, sehingga teman-teman tidak perlu menghitung molarnya kembali. Jadi di sini kita sudah ketahui konsentrasinya dalam molar, yaitu 0,05 atau 5 kali 10 pangkat 2 minus 2 molar. Maka di sini kita tinggal langsung masukkan POH-nya. Jadi ini molar basanya, maka OH negatifnya adalah
basa kali molaritas basanya. Begitu, karena kebetulan KOH jika kita ionisasikan adalah K plus OH negatif, dia 1 ya, maka ini 1 dikali 5 kali 10 pangkat minus 2 molar. Maka di sini ketemunya tetap 5 kali 10 pangkat minus 2 molar. OH-nya tahu, kita buat ke POH, ini adalah min log OH min, begitu ya. Maka di sini kita dapatkan min log 5 kali 10 pangkat minus 2, yaitu nanti 2 negatif log 5. pH-nya, pH adalah 14 negatif POH, begitu ya, dikurangi POH, maka ini 14 dikurangi 2 min log 5 dalam kurung. Sehingga di sini ketemunya adalah 12 plus log 5. Itu adalah untuk larutan KOH 0,05 molar. Sedangkan satu lagi untuk yang basa, contohnya kita tahu CuOH2 kali, CuOH2 kali dilarutkan ke dalam 20 liter air. Nanti massa garam CuOH2 kali ini adalah 50 mg. Nah, nanti teman-teman diminta untuk menghitung berapa POH-nya, begitu ya, POH-nya. Nah, dari sini karena hanya diminta POH, maka teman-teman butuh data KB. KB-nya dari CO kita anggap 3 kali 10 pangkat minus 4 ya. Maka CuOH2 kali ini punya konstanta kebasaannya 2, begitu, dan dia adalah basa lemah, maka kita hitung volumenya dulu 20 liter, kemudian massanya adalah 50 mg. Ini setara dengan 0,05 gram. 0,05 gram. Nah, BM-nya kita harus cek dulu. BM-nya kita tahu dari data ya. Semisal ini data yang diketahui. Oke, saya nggak mau pasang. Saya cek dulu. CuOH2 kali. CuOH2 kali. Molecular weight-nya di 97,56, berarti di 98 ya. Di 98. Sama kayak asam sulfat, 98 gram per mol. Maka hitung dulu masanya, teman-teman, massa basanya, yaitu N per V adalah BM, M per BM dikali 1 per V. Masanya adalah 0,05 gram, kemudian BM-nya adalah 98 gram per mol. Volumenya kebetulan di sini dapatnya 20 liter. Emang ini sangat kecil. Kita hitung dulu. 0,05 dibagi 98, 0,05 dibagi 98, 0,05 kita bagi dengan 98, kita bagi dengan 20. Ini ketemunya 2,5 kali 10 pangkat minus 5. Ya, 2,5 kali 10 pangkat minus 5 untuk MB-nya. Lalu kemudian dari sini kita akan hitung OH negatifnya dulu ya. OH negatifnya adalah dengan cara konstanta B kita kalikan dengan MB kalikan dengan KB. Konstanta B-nya kebetulan ada 2, jadi kita harus kalikan 2, teman-teman. MB-nya adalah 2,5 kali 10 pangkat minus 5, KB-nya adalah 3 kali 10 pangkat minus 4. Oke, jadi di sini kita dapat 5 kali 3, begitu, 15. 15 kali 10 pangkat minus 9, gitu ya, 15 kali 10 pangkat minus 9. Kita hitung akar dari 15 dulu.
atau akar dari 1,5 gitu ya. Oke. 1,5 kita akarkan adalah 1,2 begitu ya, 1,22 itu di sini 1,22 kali 10 pangkat minus 5 begitu. Nah, dari sini OH-nya kita tahu, OH-nya kita tahu 1,22 kali 10 pangkat minus 5, maka otomatis POH-nya adalah main log dari OH negatif. Itu jadi adalah 5 dikurangi log 1,22. Itu untuk karena yang diketahui kebetulan POH saja ya, maka teman-teman berhenti dari main log OH-nya saja. Tapi nanti kalau yang diketahui pH atau yang ditanyakan pH, maka teman-teman harus kurangi dengan 14. Jadi 14 dikurangi 5 kali main log 1,22. Jadi kalau pH-nya berarti 14 min 5 min log 1,22 tadi. Jadi nanti ketemunya 9 ditambah log 1,22. Itu adalah untuk pH dari CuOH 2 kali. Jadi caranya seperti itu teman-teman, saya harap ada bayangan ya untuk masing-masing, untuk menghitung pH masing-masing komponen tunggal dari baik itu asam kuat lemah dan basa kuat lemah. Sekarang pembahasan yang ini yang utamanya begitu ya. Yang pertama adalah reaksi asam kuat dan basa kuat. Nah, ini disebut reaksi hidrolisis begitu ya, teman-teman. Sama kayak yang di stoikiometri larutan di materi sebelum UTS kemarin, teman-teman. Asam baik itu nanti basa ataupun ataupun basa kuat ataupun nanti basa lemah, suatu asam secara hukum begitu ya. Asam baik itu nanti kuat lemah, kita akan reaksikan dengan suatu basa, maka dia akan selalu terbentuk garam dan air kan begitu. Hanya saja jenis-jenis pH-nya itu nanti tergantung dari kelompok asam atau basa manakah yang dia bereaksi di dalamnya. Nah, yang pertama, jika kita punya reaksi asam kuat dan basa kuat, maka otomatis pH dari larutan itu adalah 7 begitu ya. Jadi teman-teman tidak perlu melakukan uji apapun begitu, karena reaksi ini adalah reaksi antara asam basa kuat dan kuat, yang mana yang satunya punya pH H plus di 4, di 7 begitu ya, sedangkan basa dia punya komponen OH min POH-nya adalah juga 7. Jadi sama-sama POH dan pH-nya 7, otomatis dia nanti reaksinya langsung pH-nya 7 tanpa teman-teman harus hitung. Jadi contoh, apa saja reaksi yang nanti pH-nya 7 adalah yang kita umumnya tahu adalah HCl ditambah dengan NaOH, ini adalah NaCl plus H2O. Teman-teman tanya berapa pH-nya, nanti langsung dia 7 begitu ya. Jadi kunciannya asam kuat bereaksi dengan basa kuat, nanti pH-nya langsung 7 berapapun atau sebanyak apapun nanti periode asam atau jumlah asam basanya. Jadi contohnya H2SO4 sama-sama kuat, kita reaksikan dengan CaSO4 begitu. CaOH 2 kali. Ini nanti ketemunya menjadi CaSO4 plus H2O. Reaksi ini juga pH-nya 7. Begitu ya, jadi diingat-ingat, ini langsung saja begitu ya, langsung teman-teman hitung. Jadi kalau semisal nanti contohnya di kasus begitu, contohnya kalau di kasus 20 ml KOH 1 molar begitu ya, 1 molar bereaksi dengan 20 ml HCl 1 molar. Nah, reaksi pH ini 7 dengan catatan semuanya habis bereaksi begitu ya, Dik. Semuanya habis bereaksi. Semuanya habis bereaksi.
Jadi antara reaktan HCl dengan reaktan NaOH itu habis bereaksi. Tetapi jika sisa, begitu ya, jika sisa, semisal asam kuatnya yang sisa, maka teman-teman langsung hitung pH-nya dengan cara main log H plusnya yang di sana. Sedangkan kalau yang sisa basa kuat, teman-teman akan hitung pOH-nya dulu dengan cara dari OH negatifnya, begitu. Kita contohkan ya. Yang ini contohnya yang tidak yang habis bereaksi. Ini KOH dan HCl. Kita reaksikan dulu. KOH ditambah HCl, dia jadi KCl plus H2O. Ini adalah reaksi hidrolisis asam kuat basa kuat. Nah, kita harus hitung mula-mula reaksi setimbangnya dulu. Buat dulu kayak gini, teman-teman, karena untuk mengetahui dia nanti sisa apa enggak gitu ya, di posisi setimbang. Ini kebetulan mililiter dengan molar, maka otomatis di sini satuannya adalah milimol. Kalau nanti kita akan kali, itu 20 dikali 1, 20 milimol, 20 dikali 1 juga 20 milimol. Nah, tidak ada konversi yang diketahui, maka kita bisa anggap konversi reaksinya adalah 100%, begitu deh. Maka dari sini otomatis 20-20 ini akan bereaksi semua, begitu ya, karena perbandingannya sama. 20 di sini 1, 20 di sini juga 1. Sehingga pada saat kita bandingkan tuh habis bereaksi, begitu. Jadi sama, tidak ada reaksi pembatas ataupun reaksi yang berlebih di sini ya. Berarti semuanya reaksi pembatas semua, reaksi reaktan ekses reaktannya nggak ada gitu karena habis semua. Nah, di sini habis, kita hilangkan 0, habis, maka di sini KCl-nya 20. H2O-nya 20, di sini 20. Nah, kondisi seperti ini, kedua reaktan habis ini, maka pH dari larutan ini adalah 7, teman-teman. Gitu ya, pH dari larutan ini adalah 7, karena kondisinya semua reaktan asam basa kuat itu dia habis bereaksi. Nah, contoh yang lain, di slide ini saja, semoga nanti cukup. Kalau semisal sekarang kita tambahkan volume dari KOH-nya, begitu ya, KOH-nya 1 molar sama bereaksi dengan 20 ml HCl 1 M. Maka pada saat kita reaksikan, ini berbeda nanti akhirnya hasilnya. Kita tuliskan dulu. Ini mula-mula reaksi dari setimbangnya. Di sini milimol, di sini milimol, di sini milimol. KOH-nya yang awalnya 20 karena 20 mili dikali 1 molar menjadi 30 milimol ya, karena di sini 30 mililiter dan 1 molar. 30 mililiter. Sedangkan HCl-nya tetap 20 kali 1, 20 milimol. Nah, kita anggap konversinya di 100%, maka otomatis di sini HCl akan menjadi reaktan pembatas, sedangkan KOH jadi ekses, begitu ya. KOH di sini ekses reaktan. Maka berapa R-nya yang di sini, teman-teman? Berapa angka R di KOH dan HCl? Ada yang bisa menjawab? Silakan. Berapa R-nya di sini? Kalau KOH 30 dan HCl-nya 20 milimol, berapa milimol, teman-teman?
Oke. Berapa, Dek? Ini kalau apa namanya MRS-nya salah, teman-teman nanti pH-nya ngitungnya juga clear ya. Berapakah? Berapa milimolar, teman-teman? Apakah pada di sana jangan-jangan nggak memperhatikan saya nih? Gampang loh, Dek. Ayo, berapakah? 30 atau 20? 20, Bu. 20. Oke, ya. Saya ini apa positif thinking teman-teman menyimak saya loh ya. Kalau semisal ini memang nanti teman-teman akan ini sendiri sih sebenarnya. Oke, 20 ya. Di sini 20, di sini juga 20. 10 di sini habis. KCL-nya adalah 20, di sini 20, 20 dan 20. Nah, kalau posisinya seperti ini, reaksi asam basanya, maka kan posisinya akan ada basa yang sisa. KOH-nya sisa di sini. Nah, kalau KOH-nya sisa, maka otomatis cara untuk menghitung pH-nya adalah sama kayak menghitung basa kuat yang sisa kemarin gitu ya. Jadi contoh di sini adalah kita harus hitung MB-nya dulu gitu ya, dia. Kita harus hitung MB barunya dengan cara menghitung mol yang sisa itu dengan total volumenya, dengan total volumenya. Nah, di sini mol sisanya adalah 10 milimol, sedangkan total volumenya adalah 30 ditambah 20 mili. Jadi di sini total volumenya adalah 50 mililiter. Jadi kalau kita rubah ke liter adalah 0,05 ya. 0,05 liter. Begitu. Jadi di sini molar basanya oke, karena itu milimol jadi teman-teman tidak perlu mengkonversi ke liter ya. Jadi langsung ditambahkan saja. Oke. Jadi di sini langsung 50 mililiter. Di sini ketemunya 1/5 berarti 0,2 begitu ya, 0,2 molar atau 2 kali 10 pangkat minus 1. Maka langsung kita bisa hitung pOH-nya. Oke. Kita langsung hitung pOH-nya di sini. pOH-nya adalah B kali, bukan pOH ya, OH negatif. OH negatif, B kali MB, kebetulan KOH itu adalah 1, MB-nya 2 kali 10 pangkat minus 1, maka otomatis OH negatifnya juga 2 kali 10 pangkat minus 1. Jadi pOH-nya di sini nanti adalah ketemu nanti 1 min log 2, sedangkan pH-nya ketemunya adalah 13 plus log 2. Gitu. Sama halnya jika nanti yang sisa asam. Jadi kalau yang sisa asam, teman-teman buat MA-nya dulu dengan cara menghitungnya mol asam yang sisa, begitu ya, mol asam yang sisa kita bagi dengan total volume reaksi larutan, begitu ya, volume larutannya. Kemudian setelah tahu MB, setelah tahu molaritas A-nya, teman-teman hitung H+, begitu ya. Setelah hitung H+, langsung ke pH. Saya akan kasih soal nanti untuk latihan. Itu untuk reaksi asam basa kuat, begitu ya, asam kuat dan basa kuat. Jadi rumus yang dipakai ada 3. Yang pertama adalah untuk menghitung min log H+ dan pOH langsung min log OH min dari perhitungan asam kuat dan basa kuat secara individu. Sama satu lagi adalah langsung pH-nya sama dengan 7 ya, komposisinya habis seperti ini. Gitu. Oke, selanjutnya kita ke yang kedua, teman-teman. Nah, ini reaksinya lumayan cukup banyak karena kemungkinan kan ada asam yang kuat yang sisa, ada yang lemah yang sisa, kemudian
keduanya habis bereaksi. Nah, ini nanti ada perbandingan reaksi hidrolisis garam, ada yang merupakan buffer, ada yang kemudian nanti kalau kuatnya yang sisa nanti hidrolisis garam, kemudian basanya yang sisa kita akan merupakan dia buffer, dua-duanya habis bereaksi baru nanti hidrolisis garam begitu ya. Jadi akan ada tiga kemungkinan teman-teman untuk reaksi asam basa kuat versus yang lemah begitu ya. Nanti ada tiga skenario. Yang pertama, jika semisal asam kuatnya yang sisa begitu ya, dia asam kuatnya yang sisa. Kalau asam kuatnya yang sisa, maka yang akan teman-teman lakukan adalah langsung buat dia reaksi hitungan biasa begitu ya. Lalu mana tuh pen saya? Oke. Jadi nanti hitungnya langsung H plus itu adalah A kali MA atau B kali MB. Ini OH-nya ya. Nah, kalau yang kedua, jika semisal yang asam basa kuatnya yang sisa ya di sini, lalu kemudian asam basa lemahnya kemudian yang sisa. Nah, asam basa yang lemah yang sisa, maka dia nanti masuknya adalah larutan penyangga, buffer gitu ya, buffer. Nah, kalau buffer nanti sifatnya adalah H plus Ka A per garam begitu ya, konsentrasi asam dibagi konsentrasi garamnya. Sedangkan kalau OH negatif adalah Kb kali konsentrasi basa dibagi konsentrasi garam basanya. Nah, kalau yang ketiga, kemungkinan yang ketiga jika keduanya habis bereaksi begitu ya, keduanya habis bereaksi. Nah, kalau keduanya habis bereaksi, maka dia disebut dengan hidrolisis garam sebagian, begitu ya. Garam sebagian. Nah, ini nanti tergantung sifatnya. Apakah reaksinya sifatnya asam atau basa garamnya. Jika garamnya bersifat basa, maka rumusnya adalah Kw per Ka, Kw per Ka kali molar ya. Ini kalau basa, kalau asam nanti kita pakai Kb, sedangkan kalau dia bersifat basa, maka rumusnya adalah Kw per Ka kali M. Jadi ada 3 rumus yang nanti kemudian teman-teman akan hitung begitu ya, teman-teman akan hitung untuk contohnya. Oke, kita aplikasikan insya Allah habis ini. Saya izin ya, Dik. Oke, kita akan reaksikan untuk asam basa yang asamnya yang kuat dulu ya, kemudian basanya yang lemah. Contohnya teman-teman diminta untuk hitunglah pH begitu ya, hitunglah pH 1, 2, 3. Jadi sekarang asam kuat basa lemah dulu. Asam kuat semisal HCl saja, mungkin biar lebih mudah, 100 ml HCl 0,2 molar direaksikan dengan 50 ml OH yang lemah, contohnya adalah yang kemudian 1 AgOH 2 kali, AgOH ya, betul. Di situ 0,2 M. Kemudian yang satunya kebalikannya ya, 50 ml HCl 0,2 M, sini 100 ml AgOH 0,2 M, kemudian sekarang sama-sama 50 ml 0,2 M. Oke. Nah, kalau seperti ini kita tahu Kb ya. Kita tahu Kb-nya semisal ini 4 kali 10 pangkat minus 6.
Maka teman-teman harus pertama kali reaksikan dulu ya, reaksikan dulu. Untuk kasus yang pertama sekarang, untuk kasus yang pertama dulu, reaksikan dulu HCl ditambah AgOH, dia nanti menjadi AgCl ditambah 2O. Ini mula-mula reaksi, kemudian setimbang. Ini mililiter sama molar, maka ketemunya adalah milimol, di sini milimol, di situ juga milimol. Nah, HCl 100 dikali 0,2, di sini 20, kemudian di situ kebetulan 10. Maka karena sama-sama 1, maka kita akan gunakan yang paling kecil yang direaksi. Di sini habis HCl-nya 10, di sini 10, dan di sini 10 gitu ya. Nah, kayak gini, maka caranya sama kayak reaksi hidrolisis yang tadi. Untuk menghitung nilai dari MA after ya, begitu ya, MA after reaksi berarti kita gunakan NS-nya, kita bagi dengan total volumenya. Di sini 10 milimol dibagi totalnya adalah 150 mililiter. 10 dibagi 150 ini adalah 0,06 atau kita pakai 0,07 molar begitu ya. Nah, dari sini maka kita tahu H plusnya, teman-teman. H plusnya adalah A kali MA. A-nya kebetulan HCl1. MA-nya 0,07, jadi 7 kali 10 pangkat dari H plus, berarti main log dari 7 kali 10 pangkat minus 2. Ya. Oke, sehingga di sini 2 min log 7. Itu kasus yang pertama. Jadi kasus yang pertama, jika semisal asam kuatnya yang sisa, maka sama halnya dengan cara yang sebelumnya, teman-teman akan hitung molaritas larutan akhir, begitu ya, dengan cara membagi antara mol yang sisa itu, kita bagi dengan total volume dari larutan, begitu ya, volume dari reaksinya. Jadi 10 dibagi 150, di situ ketemu 0,07 molar, langsung kita rubah ke H+, baru dari H+, kita rubah ke pH. Itu untuk skenario-nya yang pertama, teman-teman. Lalu kemudian yang kedua, jika HCl ditambah AgOH menjadi AgCl plus H2O. Di sini mula-mula reaksi, kemudian setimbang, begitu. Nah, di sini yang harus teman-teman ketahui adalah molnya dulu. Milimolnya berapa? HCl-nya jadi 10, AgOH-nya yang sekarang jadi 20. Jadi di sini 10, di sini 20, ini milimol. Oke. Maka di sini 10, di sini 20, di sini 10 juga, ini habis, di sini 10, di sini 10, 10, 10. Oke. Nah, ini kondisinya sekarang AgOH atau basa lemahnya yang sisa. Maka untuk menghitung reaksi ini disebut dengan larutan penyangga, begitu ya. Larutan penyangga atau buffer. Larutan buffer. Nah, larutan buffernya ini sifatnya adalah buffer basa, teman-teman. Gitu ya. Larutannya ini disebut dengan buffer basa, sehingga jika buffer basa, untuk menghitung OH negatifnya kita gunakan Kb konsentrasi B dibagi dengan konsentrasi dari garamnya, begitu ya. Nah, di sini Kb-nya tadi ketemu 4 kali 10 pangkat minus 6. Nah, molaritas dari basa dan molaritas dari garam itu nanti teman-teman tinggal bagi dengan volume totalnya. Jadi sama halnya sama begitu ya. 10, jadi 10 untuk
garam, ini mol ding ya, mol, ini mol massa dan mol basa dan mol 10 milimol, kemudian di sini juga 10 milimol. Jadi OH-nya di sini adalah 4 kali 10 pangkat minus 6. Nah, untuk buffer, nanti coba dicek apakah teman-teman butuh menggunakan konstanta asam basanya atau tidak ya. Setahu saya sepertinya iya, begitu. Nanti dikali dengan konstanta basanya. Di sini konstanta basanya kebetulan cuma 1 begitu. Jadi di sini tetap 4 kali 10 pangkat minus 6. Nah, dari situ OH-nya kita tahu, OH-nya tahu, maka otomatis POH-nya adalah main log dari OH negatifnya, berarti adalah 6 main log 4, sedangkan pH-nya berarti nanti 8 plus log 4. Itu untuk yang ketiga. Nah, sekarang bagaimana kalau ketiganya habis, dua-duanya habis, begitu ya. KOH ditambah, KOH, HCl, HCl ditambah AgOH, dia akan menjadi AgCl plus H2O. Ini mula-mula reaksi, insya Allah sama-sama 10 ya, setimbang. Kita cek ya, sama-sama 10. Begitu, di sini 10, di sini 10, maka otomatis sini juga 10, 10 habis. Ini milimol, ini milimol, dan ini milimol. Nah, komposisi di sini adalah hidrolisis, berarti ada reaksi hidrolisis garam sebagian, begitu ya, sebagian. Nah, AgCl ini adalah garam yang sifatnya adalah asam, gitu ya teman-teman. Garam yang sifatnya asam karena sifat garam, begitu ya, sifat garam ini nanti ngikut basa atau asamnya yang kuat, begitu ya. Jadi kalau semisal ini karena kebetulan asam kuat, maka otomatis sifatnya adalah garam ini adalah garam asam. Kebalikannya, jika semisal nanti di suatu reaksi basanya justru yang kuat, asamnya yang justru yang lemah, maka pada saat tidak ada reaktan yang sisa, maka otomatis garam itu nanti sifatnya adalah basa. Jadi sifat kebasaan dari suatu garam itu nanti tergantung dari sifat yang kuatnya. Jadi karena kebetulan ini yang kuat adalah Cl, yang mana memang asam, maka garam ini nanti sifatnya adalah garam asam. pH-nya kurang dari 7, begitu ya. pH-nya kurang dari 7. Nah, karena garam asam, maka reaksi untuk menghitungnya, menghitung H plus-nya, teman-teman akan gunakan reaksi dengan menggunakan konstanta air, begitu ya, konstanta kenetralan air, KW dikali KB kali M. Nah, M di sini kalau yang di buffer, teman-teman langsung masukkan saja 10 bagi 10 gitu ya, karena kita masukkannya mol-mol saja. Tetapi kalau hidrolisis garam, molaritas garam ini harus kita bagi dulu dengan total volume, begitu ya, Dik. Jadi ini molar garamnya adalah 10 milimol, kita bagi dengan, kebetulan ini sepertinya 100 ya, 100 ml. 100 ml. Di sini 0,1 molar. Maka kita bisa hitung bahwa nilai konstanta air adalah 10 pangkat minus 14. 10 pangkat minus 14, kemudian dibagi 4 kali 10 pangkat minus 6, kalau saya nggak salah. Ya, kemudian dikali 10 pangkat minus 1. 10 pangkat minus 1. 15 dikurangi 6 minus 9, seperempat berarti 0,25. 0,25 kali 10 pangkat minus 9. Di sini berarti akar 2,5 kali 10 pangkat minus 10, gitu ya. Minus 10. Kita cek dulu akar dari 2,5. 2,5 kita akarkan adalah 1,58. 1,58. 1,58 kali 10 pangkat minus 5. Sehingga pH-nya
adalah 5 min log 1,58. Begitu teman-teman, cara kerja untuk reaksi antara asam basa kuat versus yang lemah begitu ya. Nah, nanti masih ada satu pembahasan lagi soalnya nanti teman-teman coba untuk dikerjakan di rumah latihan setelah ini, yaitu coba hitung pH begitu ya. Hitung pH sekarang kebalikannya ya. Sekarang kalau yang kuat, asamnya yang lemah. Yang pertama 100 ml CH3COOH 0,2 molar kita reaksikan dengan 30 ml KOH. Sorry, KOH. Ya, KOH boleh lah. KOH 0,2 molar. Kemudian di sini kebalikannya 30 ml CH3COOH 0,2 molar dengan 100 ml KOH 0,2 molar. Dan yang ketiga 50 ml CH3COOH 0,2 molar sama dengan 50 ml KOH 0,2 molar. Nanti hitunglah pH-nya dari ketiga kasus ini. Begitu, teman-teman kita ketahui bahwa Ka dari CH3COOH adalah 7 kali 10 pangkat minus 6, sedangkan Kw dari air adalah 10 pangkat minus 14. Oke, nanti dicoba di rumah ya. Nah, apa namanya untuk statement konsentrasi dari masing-masing basa atau asam begitu deh, itu nanti beda-beda ya. Jadi kan ini 100 diketahui volume larutan asamnya dan molaritasnya. Nanti bisa jadi teman-teman tahunya massa dari asamnya, tahu volume pelarutnya, maka teman-teman tahu nanti berapa molnya begitu. Jadi nanti kita bisa hitung tergantung dari kasus yang diberikan. Ini adalah contoh umum saja. Pada umumnya adalah teman-teman akan merubah semua reaksi asam basa itu menjadi stoikiometrinya dulu begitu ya. CH3COOH ditambah KOH berarti otomatis nanti jadi KCH3COO plus KO plus H2O. Nah, itulah reaksi dari setimbangnya. Nah, ini intinya adalah bagaimanapun nanti variasi soal yang diberikan, teman-teman harus mengetahui berapa molnya, begitu ya. Berapa mol dari masing-masing basa, suku basa atau suku asamnya, begitu. Tahu molnya, karena apa? Karena kita harus tahu stoikiometrinya. Nanti seperti apa yang bereaksi, seberapa yang bereaksi, apakah ada sisa atau tidak, yang mana reaktan pembatas atau reaktan pembatas atau reaktan peninjaunya begitu ya. Oke. Seperti itu deh untuk golongan yang kedua. Masih ada waktu. Nanti di sini kita akan bahas di soal yang ini. Nah, yang selanjutnya adalah reaksi asam basa lemah. Nah, reaksi asam basa lemah ini juga akan ada tiga kemungkinan begitu. Yang pertama, jika semisal asam lemahnya yang sisa. Kemudian yang kedua, jika basa lemahnya yang sisa. Kemudian yang ketiga, jika habis bereaksi, begitu ya, bereaksi. Nah, reaksi asam lemah basa lemah ini nanti secara umum teman-teman akan hitung sesuai dengan KAKB-nya ya. Jadi kalau asam lemah yang sisa, maka teman-teman akan hitung H plus-nya dengan cara akar A, KA, MA. Basa lemahnya juga seperti itu, OH negatifnya berarti nanti akar B, KB kali MB. Sedangkan kalau habis bereaksi, berarti ini nanti hidrolisis garam, bukan total, dibilang total juga bukan. Maka ini nanti untuk menghitung pH-nya, nanti sifatnya asam ataupun basa, kita pakainya H plus ya. KW
per Ka kali Kb. Gitu. Itu adalah rumus untuk reaksi asam lemah dan basa lemah. Oke. Saya kasih satu contoh untuk yang mungkin satu contoh untuk yang asam sisa dan yang habis bereaksi ya, teman-teman. Jadi contohnya teman-teman dihitung untuk hitunglah pH 1, 2, 3. Asam lemah dan basa lemah 100 ml CH3COOH, ini asam, 0,2 M ditambah basanya mungkin Ag juga lagi aja. 50 ml AgOH 0,2 M. Sama satu lagi 50 ml CH3COOH 0,2 M sama 50 ml AgOH 0,2 M. Terus apa lagi di sini nanti kebalikannya 50 ml AgOH 0,2 M sama 100 ml CH3COOH 0,2 M. Nah, kita akan buat dulu. Di sini kita tahu Ka dari CH3COOH adalah berapa tadi? 7 kali 10 pangkat minus 6. 7 sama 4 ya. 7, 10 pangkat minus 6. Terus Kb dari AgOH adalah 4 kali 10 pangkat minus 6. Kw-nya adalah 10 pangkat minus 14. Nah, dari sini saya akan coba bahas yang nomor 1. Kita reaksikan dulu, teman-teman. CH3COOH ditambah AgOH menjadi Ag CH3COO ditambah H2O. Ini mula-mula reaksi, kemudian di sini setimbangnya. Maka di sini 20, Ag-nya di sini 10, di sini 10, di sini 10, 10 habis, di sini 10, 10, 10. Ini milimol. Oke. Nah, di sini kita punya CH3COOH, berarti kita akan hitung MA-nya dulu. MA-nya dulu adalah mol dari setimbangnya kita bagi dengan sigma volumenya ya. 10 milimol kita bagi dengan volumenya. Total volumenya adalah 150 mililiter. Kita hitung dulu 10 kita bagi 150 adalah 0,06 molar. Maka untuk menghitung H plusnya ini sudah kita sudah bisa A Ka kali MA. A-nya kebetulan CH3COOH itu 1, Ka-nya dia 7 kali 10 pangkat minus 6, MA-nya 6 kali 10 pangkat minus 2. Begitu. Jadi akar 42 kali 10 pangkat minus 8. Kita hitung dulu akar 42 itu berapa. Pada kita akarkan adalah 6,5 begitu ya, 6,5 kali 10 pangkat minus 4. Jadi di sini H plusnya 6,5 kali 10 pangkat minus 4. Karena 8 dibagi 2 begitu ya. Maka pH di sini adalah 4 min log 6,5. Begitu. Akar min log 6,5. Nanti yang kedua, teman-teman kerjakan di rumah. Sebentar, kurang 1. Lalu nanti dikerjakan di rumah ya, dikerjakan di rumah. Lalu sekarang yang ketiga, untuk reaksi hidrolisis garamnya, CH3COOH ditambah AgOH, dia menjadi Ag CH3COO ditambah 2O.
Ini mula-mula reaksi, kemudian setimbang. Di situ kebetulan 10, nanti 100 ya. 10, 10 habis, 10, 10 habis, di sini 10, di sini 10, di sini 10, di sini 10. Ini milimol, milimol, milimol. Oke, posisinya semua reaktannya habis, maka nilai H+ langsung kita ambil dari akar KW per KB kali KA. Tuh. Jadi adalah 10 pangkat minus 14 dibagi KB-nya tadi adalah 4 kali 10 pangkat minus 6, KA-nya 7 kali 10 pangkat minus 6. KA-nya 7, KB-nya 4. Jadi nanti 7 per 4 adalah 1,75 begitu ya, 1,75 kita akarkan dulu. 7 dibagi 4, kemudian kita akarkan 1,32. Oke. 1,32 kali 10 pangkat minus 7, begitu teman-teman. Sehingga pH-nya adalah 7 min log 1,32. Begitu deh. Jadi itu adalah beberapa cara perhitungan pH yang akan teman-teman review kembali di pertemuan ke-8 sebelum nanti kita masuk ke materi yang baru. Nanti silahkan bisa dikerjakan ya soal yang saya sampaikan di sini. Kemungkinannya adalah seperti itu. Yang pertama, saya review kembali. Jika reaksi antara asam kuat, maka 3 kemungkinan juga. Yang pertama, jika yang sisa itu adalah asam ya, begitu ya. Oke. Jika yang sisa itu adalah asam kuatnya, maka H+-nya itu nanti akan setara dengan H+-nya nanti akan setara dengan A kali MA-nya, gitu ya, MA-nya. Sedangkan nanti pH-nya langsung min log H+-nya. Kemudian skenario yang kedua, jika sisanya adalah basa kuat. Jadi kalau untuk menghitung basa kuatnya, teman-teman tinggal menghitung NOH-nya adalah B kali MP. Nah, MA dan MP di sini itu adalah mol dari A atau B yang sisa, begitu yang sisa kita bagi dengan total volume larutan yang bereaksi, begitu ya larutannya. Jadi MA/MB ini MA after begitu ya, MB after, gitu, bukan before ya. Gitu. Lalu kemudian skenario yang ketiga jika dia habis bereaksi, begitu ya. Jika habis bereaksi semua yang semua yang kuat tadi habis, maka otomatis nanti pH-nya langsung 7. Jadi kasusnya ya KUH sama KCl jadi KCl, KUH-nya Cl-nya semuanya habis, maka pH-nya langsung 7, teman-teman tidak perlu menghitungnya. Lalu kemudian kalau semisal reaksinya basanya yang sisa, maka otomatis teman-teman hitung dulu MB afternya, begitu ya. MB afternya adalah mol dari basanya, kita bagi dengan total volume, total larutannya. 10 dibagi 50 kebetulan totalnya di sini ini kita anggap 30 ya biar ini sama. Oke, jadi nanti 0,2 molar begitu. Ini sini sebetulnya 40 kan itu 20 ya. Di situ 40 0,25 2,5 sini 2,5 gitu. Oke, lalu kemudian reaksi antara asam basa kuat lemah itu nanti akan ada 3 kemungkinan juga. Yang pertama, jika asam kuatnya yang sisa, maka teman-teman akan buat A kali MA, B kali MP sama kayak yang tadi, hanya saja MA dan MB di sini adalah mol sisa, begitu ya, mol sisa dibagi dengan total volumenya. Nah, kalau asam basa lemahnya yang sisa,
maka reaksinya itu adalah disebut dengan buffer begitu ya. Buffer sifat buffer itu nanti dilihat dari sifatnya, dilihat dari yang lemah ya, dilihat dari yang lemah. Jadi contohnya reaksinya yang ini untuk ini. Nah, ini kan buffernya sifatnya adalah basa, karena kita lihat dari yang lemah itu apa? Oh, Ag, OH. OH-nya basa, berarti buffernya adalah buffer basa. Sebaliknya, kalau dia habis bereaksi, jenis garam ini akan dilihat dari yang kuat. Berarti garam ini adalah garam asam, begitu. Jadi ini hidrolisis garam sebagian, nanti akan ngikut yang kuat, begitu ya, teman-teman. Jadi kalau sifatnya yang lemah berarti basa, maka teman-teman akan hitung pakai OH-, Kb, Mb per Mg. Kalau nanti sifatnya asam, maka teman-teman langsung pakai H+. Begitu ya, pakai H+, Ka, Ma kali Mg. Nah, kalau semisal dia habis bereaksi, teman-teman lihat dulu yang kuat apa. Oh, yang kuat ini asam, Bu. Berarti teman-teman hitung pakai H+. Gitu ya, H+ Kw per Kb kali M. Sedangkan kalau yang nanti yang sisa adalah, atau yang kuat nanti adalah yang basa, begitu ya, yang kuat adalah yang basa, maka garamnya basa, maka teman-teman pakai OH-, akar Kw per Ka kali M. Gitu. Nah, kemudian skenario yang ketiga adalah jika dua-duanya lemah, begitu. Asam basa lemah, dua-duanya sama. Jika semisal asam dan basanya yang sisa, maka teman-teman akan gunakan rumus H+ dan OH ini nanti menjadi akar KAMA biasa, hanya saja MA dan MB di sini, MA dan MB di sini adalah mol setimbang kita bagi dengan total volume, sama kayak yang tadi. Sedangkan jika semisal dua-duanya habis bereaksi, maka terhidrolisis garam total, begitu, maka dia adalah rumusnya hanya satu ya, Dek, dia nggak ada OH-, jadi langsung H+, begitu, H+ sama dengan akar Kw per Ka kali Kb, begitu. Itu adalah salah satu contohnya. Beberapa contoh yang belum saya tambahkan, nanti silahkan dikerjakan di rumah ya, untuk pemahaman lebih lanjut. Mungkin itu. Ada yang mau ditanyakan dulu, silahkan, Dek, sebelum saya tutup. Sudah jam 10. Insya Allah besok kita akan masuk ke materi yang baru yang tidak berkaitan dengan larutan ya, yaitu gas. Insya Allah minggu depan kita akan bahas terkait dengan hukum-hukum gas, mulai dari hukum gasnya, gas ideal itu kayak gimana, atau secara ngitung tekanan gas parsialnya kayak gimana, begitu. Insya Allah kita akan bahas di situ. pH larutan. Ada satu penugasan ya teman-teman untuk nanti kalian kerjakan yang berhubungan dengan stoichiometri larutan untuk menghitung pH. Jadi ini buat latihan dulu. Mungkin nanti saya akan posting satu file soal untuk nanti teman-teman kerjakan sebagai latihan. Oke. Saya akan buka dulu nih 18 ya, 18. Oke, ada beberapa yang tidak hadir. Oke, silakan bisa dimasukkan dulu ya, Dek, presensinya. WXL RI E1. Baik, jika nggak ada yang ingin ditanyakan,